Salam sejahtera bagi kita sekalian. Marilah sejenak mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 27. Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang memberi kesaksian tentang Yesus Kristus yang telah datang ke dunia. Yesus Kristus yang dipenuhi dengan karunia-karunia Allah yang membuat banyak orang heran dan takjub kepadanya. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang rendah hati di dalam pelayanannya, karena dia selalu mengutamakan Yesus. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia hanyalah suara, tetapi akan datang di belakangnya yang lebih besar dari dia, yaitu Yesus Kristus. Untuk membuka tali kasutnya pun Yohanes Pembaptis tidak layak. Yohanes menjadi contoh bagi setiap pemberita firman untuk tidak menonjolkan dirinya. Bukankah memang harus Allah lah yang lebih besar, bukan pengkhotbah itu? Bukankah yang harus diberitakan pengkhotbah adalah perbuatan Allah, bukan perbuatannya? Dalam nas ini Yohanes mengatakan, tidak ada seorang pun yang mengambil sesuatu darinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Mengapa hal ini dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Karena telah muncul perselisihan di antara murid-muridnya tentang pelayanannya. Murid-muridnya mengatakan kepada Yohanes bahwa orang yang bersama-sama dengan dia di sungai Yordan telah pergi kepada Yesus. Mari kita lihat apa jawaban Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu darinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Yohanes mengatakan, "Kamu sendiri telah membuat kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya." Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh murid-muridnya, sebab dia tahu siapa dirinya dan siapa yang harus diberitakan itu. Bukan dia Mesias itu, tetapi Yesus Kristus sendiri. Rendah hati dalam melayani itu yang perlu, karena yang kita beritakan adalah Kristus. Inilah keteladanan yang kita tiru dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak memakai momentum ini untuk menyatakan dirinya hebat, namun Allah sendirilah yang harus semakin besar dan aku semakin kecil, kata Yohanes. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengikut sertakan kita dalam pelayanan, itu adalah karunia dari Tuhan. Kita seharusnya bersyukur dan rendah hati karena kita diikut sertakan dalam pelayanan itu. Sebab bukan karena kebaikan dan kemampuan kita, tetapi sepenuhnya kasih karunia Tuhan. Janganlah ada yang memegahkan diri karena telah melayani Tuhan, karena Tuhanlah yang mengikut sertakan kita dalam pelayanannya. Kiranya setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengikut sertakan dirinya dalam melayani rendah hati sama seperti Yohanes Pembaptis. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga karena Engkau mengingatkan kami untuk tetap setia dan rendah hati sama seperti Yohanes Pembaptis. Ya Tuhan, karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu yang baik, kiranya dengan penuh rendah hati kami melayani Tuhan. Berkati kami hari ini dalam melakukan aktivitas kami bersama-sama dengan Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa bahkan orang tua, dalam melakukan aktivitasnya hari ini bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.